Guys, ada sesuatu yang menarik banget nih buat kita bahas. Seperti yang kita ketahui, di mana Real Madrid di musim ini kembali nol trofi atau mengakhiri musim tanpa gelar. Dan ini menjadi musim kedua secara berturut-turut ya, atau back to back nol trofi. Ini jelas sebuah pencapaian yang buruk ya bagi klub sebesar Real Madrid. Dan anehnya lagi, pencapaian buruk ini terjadi ketika ada kehadiran dari sosok mega bintang mereka, yaitu Kylian Mbappe. Namun yang menjadikan ini lebih menarik lagi adalah Kylian Mbappe sendiri ternyata untuk musim ini kembali didapuk sebagai top skor La Liga dan back to back top score atau PCC La Liga, karena di musim sebelumnya juga Mbappe ternyata adalah top skor La Liga ya. Di mana di musim kemarin 2024-2025, Kylian Mbappe dengan performa gemilangnya di Santiago Bernabeu ya ketika membela Real Madrid berhasil menorehkan 31 gol. Ini adalah jumlah gol yang sangat banyak ya. Dan di musim ini, meskipun kita tahu ya di musim ini banyak sekali match yang harus, terlewatkan oleh Kylian Mbappe karena Kylian Mbappe sendiri kan harus menjalani operasi bahkan ya ke Perancis karena cedera yang ia alami dan harus melakukan pemulihan juga di Italia waktu itu kan. Tetapi di musim ini Kylian Mbappe sendiri untuk pencatatan atau torehan golnya lumayan banyak, yaitu 25 gol di musim 2025 2026 dan kembali terpilih sebagai PCC atau top skor La Liga. Ini sangat menarik banget untuk kita telisik lebih dalam lagi ya. Kenapa ya performa secara individual Kylian Mbappe tidak berbanding lurus dengan pencapaiannya atau achievement Real Madrid itu sendiri. Bahkan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya, kehadiran Kylian Mbappe ke kubu Real Madrid itu justru menurunkan rasio atau, gol dari para pemain Real Madrid. Jadi sebelum ada Kylian Mbappe kan ibaratnya rata-rata pencapaian gol pemain Real Madrid itu tinggi ya. Tetapi justru ketika Kylian Mbappe masuk ke Real Madrid, torehan gol dari para pemain Real Madrid itu justru menurun secara akumulasi ya. Ya bahkan seperti yang kita mungkin masih ingat, sebelum adanya Kylian Mbappe, Jude Bellingham itu kan gacor banget ya. Bahkan sampai mencetak lebih dari 8 gol atau 11 gol malah ya. Untuk sebagai bukan seorang penyerang atau striker ya, tetapi kan rasio gol para pemain Real Madrid itu terbilang tinggi karena ya sebagaimana sepak bola modern itu sendiri ya. Untuk, skuad Real Madrid, gol itu tidak melulu diandalkan untuk pemain lini depan atau lini serang, karena sekelas bek saja itu gacor di Real Madrid ya. Seperti yang kita lihat di musim ini, sosok Valverde aja itu bisa menjelma dari prime Karim Benzema nih. Nah, tetapi setelah kehadiran Kylian Mbappe ya, itu kayak seakan-akan Kylian Mbappe mengambil gol-golnya Real Madrid gitu guys. Jadi Kylian Mbappe-nya sendiri tetap gacor, tetapi di sisi yang lain produktivitas pemain Real Madrid justru menurun. Ini ada apa kan? Seharusnya hal ini juga disadari sama manajemen klub ya, entah itu staf kepelatihan atau analis klubnya untuk mengetahui nih, ini sebenarnya yang salah tuh di mana. Karena kalau fans Real Madrid itu melakukan petisi untuk Kylian Mbappe out gitu kan, tetapi kalau bisa dibilang performanya jelek ya, nggak jelek juga, justru tetap bagus ya, justru tetap jadi top skor gitu kan. Otomatis nih seharusnya yang salah itu bukan Kylian Mbappe anjir. Makanya ini mungkin di musim ini ya, gue menyadari karena kita sering membahas tentang berita sepak bola ya, kayaknya Real Madrid itu memang di musim ini lagi digoreng-goreng banget sama media, guys. Entah itu ada perlawanan dari sosok Florentino Perez ya, jadi mungkin ada beberapa pihak yang ingin menjatuhkan pamor dari Florentino Perez ini dan menyerangnya lewat performa Real Madrid itu sendiri, baik itu performa di lapangan maupun di luar lapangan dalam artian di base-nya ya. Seperti yang kita tahu musim ini kan benar-benar Real Madrid itu menjelma jadi klub baku hantam anjing. Ini kan benar-benar janggal banget. Nah, karena ya untuk penggorengan media tentang Real Madrid ini kita tahu kan dulu awal-awal rumornya itu santer banget terdengar bahwa Xabi Alonso berselisihnya dengan Kylian Mbappe.
Sedangkan Kylian Mbappe sendiri ternyata, salah satu sosok yang mendukung proyek atau program ibaratnya, iya program yang dibawa oleh Xabi ke sistem yang dibawa Xabi ke Real Madrid gitu kan. Tetapi digoreng media media seakan-akan Kylian Mbappe bersitegang dengan Xabi. Bahkan seperti yang kita ingat Liga final Copa del Rey ya ketika kalah dari Barcelona itu kan kayak guard of honor. Banyak yang digiring opini bahwa Kylian Mbappe menarik pemain Real Madrid untuk membantah atau, membangkang perintah dari Xabi Alonso. Tetapi nyatanya memang tidak ada konflik ya antara Xabi Alonso dan juga Kylian Mbappe. Bahkan rumor saat ini benar-benar breaking news banget ya, ada kemungkinan Kylian Mbappe itu akan bereuni dengan Xabi Alonso di Chelsea. Itu kan menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya itu baik-baik saja. Dan ternyata yang bikin ulah itu bukan Kylian Mbappe guys, tetapi Vinicius Junior dan kawan-kawannya gitu kan, yang ternyata, membelot atau mengkudeta Xabi Alonso secara halus. Jadi banyak sekali beredar ternyata yang problematik itu ya Vinicius sendiri. Tetapi karena mungkin ya Vinicius Junior itu termasuk, pemain yang senior di Real Madrid, selain Vinicius kan yang senior itu ya siapa lagi ya, Courtois sama Carvajal kan, 3 orang ini dan Vinicius itu menjadi sosok yang mungkin memiliki pengaruh yang besar juga karena sebesar apapun nama Kylian Mbappe di Real Madrid, Kylian Mbappe juga termasuk pemain baru ya kan. Jadi, Vinicius itu bisa membawa atau mempengaruhi beberapa pemain untuk mengkudeta Xabi Alonso dan bukan kaleng-kaleng ya. Termasuk salah satunya Jude Bellingham juga kan ikut-ikutan nih ibaratnya membelot dari sistem yang dibawa oleh Xabi Alonso sehingga disitulah letak, perseteruan di antara kubu internal Real Madrid itu sendiri. Jadi pertama ada Xabi Alonso konflik dengan Vinicius Junior. Nah, Vinicius Junior sama Kylian Mbappe meskipun nah lagi dan lagi ya guys ya digoreng sama media anjing. Kalau kita melihat gestur ekspresi, gestur tubuh ketika bermain di lapangan, kayak tidak ada masalah antara Kylian Mbappe dan juga Vinicius Junior, kayak semuanya baik-baik saja gitu kan. Justru yang terlihat banget secara gestur ada masalah itu ya Bellingham sama Kylian Mbappe gitu kan. Nah, yang anehnya kok kenapa narasinya Vinicius sama Kylian Mbappe itu berseteru gitu kan, padahal ya memang ibaratnya mereka berdua itu ada di posisi yang sama dan kesalahan Real Madrid ya ketika mendatangkan Kylian Mbappe kenapa masih ada sosok seperti Vinicius Junior, karena Vinicius itu kan otomatis tidak mungkin dong dicadangkan. Nah, ada 2 pemain bintang dengan posisi yang sama itu sangat berbahaya banget ya karena berpotensi besar merusak chemistry, antar pemain itu sendiri dan sudah terbukti apa yang dialami oleh Real Madrid saat ini gitu kan. Nah lalu, ada teori yang menarik juga ya, ini konfliknya menyebar luas nih guys. Jadi sekarang konfliknya itu antara Kylian Mbappe dan juga Jude Bellingham. Ibaratnya ya sudah bukan rahasia umum ya karena dalam pertandingan terakhirnya juga kan sangat terlihat jelas bahwa Jude Bellingham itu mengabaikan atau nyuekin Kylian Mbappe. Ada Kylian Mbappe buka ruang tetap tidak dikasih bola, ketika Bellingham, mencetak gol bahkan itu assist dari Mbappe juga selebrasinya itu tidak ke Kylian Mbappe, bahkan ada sesuatu yang agak bikin canggung ya, ketika Kylian Mbappe itu pengen salaman ke Jude Bellingham karena Jude Bellingham itu menghampiri dia dan ternyata Jude Bellingham cuman nerobos lewat doang gitu kan. Ini kan menjadi sesuatu yang janggal dan ini bahaya banget anjing, siapapun pelatihnya ya. Siapapun pelatihnya, kalau masalah antar pemain tidak diselesaikan terlebih dahulu, ini akan menjadi duri dalam daging. Ini akan menjadi, sesuatu yang bisa meledak kapan saja gitu kan. Ini sesuatu yang sangat berbahaya sekali untuk Real Madrid itu sendiri. Nah, balik lagi ke Kylian Mbappe ya. Ibaratnya, mungkin yang paling pusing itu Florentino Perez ya, karena Kylian Mbappe ini kan sosok yang benar-benar diidam-idamkan oleh publik Santiago Bernabeu, bahkan harus menunggu, 3 atau 5 tahun lamanya ya. Karena kala itu, Kylian Mbappe di Paris Saint-Germain juga kan tidak dilepas dan market value-nya tinggi banget kan. Sehingga ya ini juga, terjadinya transfer Kylian Mbappe ke Real Madrid karena memang Kylian Mbappe-nya yang mau ya. Karena Kylian Mbappe tidak memperpanjang kontraknya di PSG sehingga datang ke Real Madrid itu secara gratis. Nah, kalau beneran dilepas, market value Kylian Mbappe itu kan mahal banget ya, sekarang aja udah mendekati angka 200 juta euro.
Nah, pertanyaannya siapa klub yang mau menampung Kylian Mbappe dengan harga yang fantastis dan bukan hanya market value-nya ya, bukan hanya biaya buyout yang harus dikeluarkan oleh klub yang ingin meminang Kylian Mbappe, tetapi juga kan gaji Kylian Mbappe yang tidak murah ya. Gaji Kylian Mbappe itu kan mahal banget anjing. Nah, kalau misal, terjadi kemungkinan anomali ya dan ternyata, Mbappe itu beneran harus cabut dari Real Madrid, mungkin yang paling berani itu ya Chelsea, kalau memang dengan Xabi Alonso tidak ada masalah personal ya. Dan gue yakin Kylian Mbappe kalau mainnya di Chelsea saat ini, itu Chelsea bakal bener-bener, keren banget guys. Chelsea bakal bener-bener punya missing puzzle yang selama ini mereka cari, karena Chelsea itu untuk pemain tengah sudah bagus banget ya. Ada Enzo Fernandes, bahkan kalau Enzo masih bertahan di Chelsea dengan, pelatihnya Xabi Alonso dan di lini serang ada Kylian Mbappe, ini benar-benar mematikan ya. Apalagi rumor yang santer terdengar strikernya Osimhen kalau memang benar-benar, bisa direkrut sama Chelsea ya. Wah keren banget. Nah di sisi yang lain kita melihat POV ketika Kylian Mbappe cabut dari Real Madrid, apa yang akan dilakukan oleh Real Madrid, otomatis Real Madrid akan percaya pada Vinicius Junior ya. Dan ini pun didukung sama statement dari Jose Mourinho setelah dia menandatangani kontrak kepelatihan selama 2 tahun dengan opsi 1 tahun tambahan. Itu kan, Jose Mourinho itu kan basic-nya ini guys, basic-nya itu dia psikologis ya. Dia itu kalau secara taktik bola, nggak jelas tapi gacor, tetapi kalau untuk aspek psikologis, Jose Mourinho itu punya satu kelebihan di mana dia bisa membuat pemain itu bisa tampil edan-edanan ya, tampil mati-matian agar bisa menang untuk dirinya ya kan. Nah, sehingga dengan kemampuan psikologis tersebut Jose Mourinho bisa melihat nih dari kejauhan bahkan ya, bahwa yang punya pengaruh besar di skuad Real Madrid itu ya Vinicius Junior, otomatis yang dipegang sama Jose Mourinho ya Vinicius Junior. Dan kalau memang Kylian Mbappe harus cabut dan kembali lagi Real Madrid percaya kepada Vinicius Junior, pertanyaan selanjutnya adalah Vinicius Junior itu kan secara usia udah nggak muda lagi ya, secara usia udah nggak prime lagi, bahkan bisa dibilang ya ini udah keluar dari masa prime-nya Vinicius Junior kan. Nah otomatis ya Real Madrid harus melakukan, rebuilding ya, harus melakukan pembangunan ulang skuadnya bahkan dari awal ya. Karena memang beberapa nama itu kan ya, Anthony Rudiger juga kontraknya cuma 1 tahun lagi, otomatis di bursa transfer nanti Real Madrid itu harus mendatangkan pemain-pemain yang setidaknya sudah matang ya, bukan pemain yang, masih muda gitu kan. Karena untuk pemain muda ya sudah ada di skuad Real Madrid itu sendiri. Jadi harus mendatangkan sosok-sosok yang bisa nge-boost mental para pemainnya, yang menjadi andalan dari Jose Mourinho itu sendiri ya. Kayak misalkan Endrick datang, Endrick dan juga Vinicius, gue juga nggak yakin anjing kalau Endrick dan Vinicius itu bisa bekerja sama dan hasilnya bagus, gue juga masih tetap ragu ya. Nah, pertanyaannya guys, menurut kalian nih, sosok seperti apakah yang harus didatangkan oleh Real Madrid di bursa transfer musim panas nanti? Kalau rumornya ngebet banget pengen datengin Rodri, agak janggal anjing karena Rodri juga kan udah tua, setelah cedera juga kan performanya makin turun ya. Ya harusnya bukan Rodri sih, harusnya sosok yang lain ya. Kalau menurut gue ya, Real Madrid itu cocoknya emang paling bener nge-guide Enzo anjing. Enzo, McAllister gitu kan. Nah, kalau menurut kalian siapa nih pemain Real yang harus direkrut oleh Real Madrid musim depan menjadi antisipasi kalau Kylian Mbappe itu bener-bener hengkang dari Santiago Bernabeu. Nah, pertanyaannya gue perjelas lagi ya. Menurut kalian di musim pertamanya Jose Mourinho musim depan melatih Real Madrid, apakah akan terjadi perubahan yang signifikan dan Real Madrid langsung, memenangkan trofi, at least trofi domestik gitu kan, atau Real Madrid akan mengalami struggle dulu untuk masa adaptasinya Jose Mourinho dengan skuad baru Real Madrid? Coba dong drop opini kalian di kolom komentar.